Jadi gue sempet bingung banget. I was so grateful I met Keenan at that phase in my life where I didn't know what to do, man. Yeah. Temen gue udah dua-dua udah punya clothing Ini. line ini, ina itu. Kok gue masih yang kayak masih nyari-nyari ya. Itu pressuring banget sih, man. What can you say to a next generation of actors that's gonna come up to the young actors? Saya bilang kayak this too shall pass. Mau lo lagi bagus karirnya, this too shall pass. Mau lo lagi turun karirnya, it will pass too. So never be happy, never be too sad. Ketika lo ada di industri ini, the best feeling adalah when you get that phone call terus bilang, hey, you got it. Yeah. What was that phone call like? Oh man, and I was like, what? Ladies and gentlemen, this is your host ES Lines. Welcome to another episode. Dan kali ini we have a special someone who is rarely on our show. Bukan hanya orangnya, tapi sepertinya aktor atau aktris yang muda jarang banget datang ke sini. Oh ya? Yeah? It's kayaknya lebih sering di atas berapa ya? Di atas 35 40 gitu. We always have these actors and the reason why maybe ya di luar promo adalah because I've always been interested with stories yang dulu gue selalu merasa gue penasaran. How was it casting back in the days? How was it like maybe training untuk sebuah film gitu? But lucky enough hari ini kita kedatangan Dava Wardana. Oh, it's an honor for me to be here. which is not, I wouldn't say not even 5 years in the industry ya kan. Which is fresh. Jadi we have lots to talk about. Gue penasaran seperti apa. How did you start out? But first thing first, thank you for being here. I know you've listened to the podcast before. Jadi terima kasih banyak. Yes, gue inget banget gue dengerin dari zaman kalian yang di cafe di luar tuh. Episode awal Pak Sandi, terus episode slang, inget banget tuh satu band kalian bawa. Yeah. Now it's honor for me to actually be here and talk to you, man. Udah growing sekarang. I know. I mean, we just turned 6. Banyak yang bilang setelah 5 tahun that's where the challenge is, atau bahkan reaching 5 that's the challenge, and then starts to ease down. Jadi semoga membaik dan dipermudah. But thank you for listening, man. Thank you. I'm a loyal customer. ada satu fun fact yang tadi lo bahas di luar. I didn't know this, tapi one of our early founders, which was Keenan gitu, actually dia berperan untuk hidup lo sekarang gitu. Tell us the story. Yeah, so I met Keenan during COVID. The COVID. Udah lama berarti ya? Udah lama ya, 2020 lah. Yeah. Waktu itu dia masih tinggal di Jakarta and then transitioning to his new career in Stoic. And then we met at one event in here actually di Bangka juga sama Aryo. And then I kind of know him dari dulu kan, from the media presence and whatsoever. Akhirnya kita ngobrol, terus Keenan kan emang suka ngobrol banget ya orangnya. Yeah. Jadi kita ngobrol-ngobrol terus kayak kok ada nyambungnya. Terus in the end kita tuh cukup menyimpulkan pada malam itu kita ada kemiripan yang sangat karena we both kind of born in the same setting where Keenan adiknya adalah seseorang, kalau gue nyokap gue juga seseorang, di mana kita jadi ada crisis identity tersendiri karena kita didempetkan oleh a big figure. Of course, yeah. Yeah. So and then we became friends even up until today. And then he was the one who was the realistic friend who tells me objective stuff. Kayak misalnya kalau gue ngelakuin hal yang salah atau apa, dia tuh selalu nge-criticize gue secara yang baik gitu loh. Wow. And all in all, intinya dia tuh bilang kayak gue tuh ngeliat diri gue banget waktu gue muda tuh di lu. Makanya semoga apapun yang gue kasih tahu ke lu sekarang, lo gak akan ngebawa garbage yang gue harus lewati gitu loh. So I really appreciated it, man. Abang-abangan nih. Ya, dia kan beda about 6 years kita. 6 tahun. And I think I can visualize it, him telling advices and everything. Tapi he actually said bahwa you should go for acting gitu. He did. What was the words actually? He did, karena waktu awalnya tuh gue sempat kerja di kantoran kan. Waktu gue lulus kuliah tahun 2020, waktu ketemu sama dia. Waktu gue lulus kuliah, tapi gue ditawarkan dengan suatu agency influencer namanya Kaca Kreatif. Nah di situ tuh dia melihat gue tuh yang kayak, lu tuh apa sih sebenarnya? Lu tuh ngapain sih? Lu tuh mau fokus di mana gitu? Udah coba satu aja lo fokusin gitu. Karena
gue nggak terlalu ngeliat lo itu cukup bagus di influencing atau I don't think that's your world man, and be careful this kind of world that he was telling me about doesn't really last forever karena identitinya menurut dia tuh juga tidak sangat jelas dan dia sudah melewati itu pada saat itu. Terus terus dia ngelihat kayak lo tuh you have that darah seni dari nyokap lo sih. Lo nggak mau coba apa kayak lo tuh pernah nggak sih kayak coba teater gitu itu gue pernah men, gue pernah waktu itu gue coba teater pas kuliah waktu gue di Melbourne. Terus dia bilang kayak ya udah lo coba lo completely rebranding diri lo sendiri, lo coba kejar acting dan menurut gue buat pada saat itu ya menurut dia tuh sosok yang figure yang menurut mirip kayak gue tuh nggak banyak di industri perfilman apalagi buat generasi gue gitu loh. So yeah, he was the one who sparked, who gave me that spark to be honest. And I really appreciate it until today, man. Apa memang yang diinginkan dari dulu buat lo dari awal gitu? What did you want to be? Me, gue jujur yang kayak dulu tuh ngikutin aja kayak sekolah dulu. Gue sekolah ngikutin dulu. Gue ke SMA, I thought I was okay at math, so then I took finance and accounting di university. Karena kan dulu tuh di Melbourne kan lo ngambil itu? Iya, gue di Melbourne. Dulu tuh jenjang dari sekolah itu udah jelas ya, dari kita SD abis itu SMP. Abis SMP jelas kita naik kelas ke SMA, abis itu kuliah. Temen setelah kuliah kan bingungnya tuh kadang men. Dunia udah buka tuh buat lo tuh, what do you wanna do? Especially my parents cut me off dari sisi financially setelah kuliah. Gue udah harus responsibility sendiri, cari duit sendiri gitu loh. Kan kita either bisa S2 atau mau kerja atau mau jadi freelance atau mau jadi pekerja seni, itu kan banyak banget ya, lingkup luas banget. Jadi gue sempet bingung banget. I was so grateful I met Keenan at that phase in my life where I didn't know what to do, man. Dan gue pasti tahu banget anak zaman sekarang di mana Gen Z, social media itu udah di mana-mana. Kita tuh gampang nyamakan diri kita sama orang lain, mencoba ngedescribe kita dengan orang lain udah kayak gini ya, gini itu. Jadi identity crisisnya menurut gue pada saat itu pressure-nya lebih tinggi dari mungkin orang-orang zaman dulu. Karena kita ngeliat sosial media kan dulu kayak, betul, I agree. Temen gue udah dua-dua udah punya clothing line ini, itu. Kok gue masih yang kayak masih nyari-nyari ya. Itu pressuring banget sih men. Apalagi buat lo yang pindah maksudnya dari Al-Azhar ke dulu STB, terus you went to Melbourne, bahkan before Melbourne you went somewhere else, didn't you? Singapore gitu. Apakah ada satu circle yang hey man, I think you should be doing this gitu. Was there a bond between your closest circles then atau malah susah? Because you're one child. Lo sendirian kan berarti? Cuman kalau dari kecil gue memang nggak bisa dipungkiri gue selalu diberi penasaran atas industri syutingan perfilman karena kan gue dulu pulang sekolah nyamperin nyokap atau jemput nyokap dari pulang sekolah atau kebalikannya. Jadi lokasi syuting itu ada sesuatu hal yang familiar banget lah dari gue growing up. Cuman dari gue waktu masih kecil, dari SMA apalagi sampai gue kuliah tuh suatu hal yang konsisten, gue suka ikut komunitas. Suka ikut komunitas, suka I try to make friends because I think that kita coba berteman seluas mungkin, opportunity itu dalam hidup bisa jadi semakin luas aja sih. One thing that my uni friends was telling me about, you're potentially good at people. So why don't you try to work something along the line of that? Wow. Which was what did they have in mind? Pada saat itu karena gue di circle-nya kayak finance, like university circle, mereka ngiranya sih along the line of like PR, gitu loh pada saat itu ya. Jadi menurut gue yang kayak recalling at that time gue yang kayak iya sih kayaknya bener ya. Mungkin gue cocok di apa yang gue kerjakan sekarang gitu di dunia perfilman, di dunia acting gitu sih. Wow. Dan akhirnya memutuskan bahwa you know what? It's film. When was that? So 2020 I graduated, setahun tuh soul searching lah bisa dibilang. Ya pasti sampai sekarang juga masih ada soul searchingnya. Gue nggak tahu mau ngapain. 2021 akhirnya gue memutuskan. Awalnya nyokap gue tuh yang kayak, what on earth are you talking about man? Gue udah sekolahin lo jauh-jauh, gue udah investasikan lo untuk mempunyai kehidupan yang lebih stabil. Lo coba untuk kerja kayak gue dulu yang tidak freelance, we're basically freelance kan. Banyak ketidakstabilan gini-gini, lo mau jadi apa? Nyokap gue bilang gitu. Gue kira malah nyokap akan dukung sekali karena itu dunianya.
Justru mungkin karena dia sudah melewatkan semua Pahit-pahitnya. pahitnya gitu. Nah terus akhirnya lumayan lah itu pembicaraan selama 2 bulan 3 bulan gue mencoba membuktikan gue pengen kerja di sini. Ya gue acting class tuh gue pakai duit sendiri. Gue kejar community ini, gue coba cari I try to find the network. Karena nyokap gue bilang ya udah kalau kamu mau kerja di sini mama tidak akan ngasih network mama ya. Tapi kamu berjuang sendiri. Jadi nanti kalau kamu berhasil sesuatu, at least It wasn't because of me gitu misalnya. it wasn't completely because of her. Got it, yeah. It wasn't completely because of her. There was like your effort juga ada di sini Yeah, gitu loh. yeah, yeah. Wow. Jadi ya nyokap gue akhirnya habis gue 2 bulan 3 bulan gue acting class terus gue ngasih tahu progresnya. Akhirnya dia sekarang alhamdulillah ada yang berjalan dengan lancar. Itu dia support tapi dia selalu mengingatkan gue atas kayak ini hal-hal yang kamu tetap harus jaga. Mental kamu juga harus siap kuatin gitu terus ya ketidakstabilan di dunia ya mungkin kita semua sekarang ya di dunia kreatif industri itu gue harus lebih aware itu dia selalu mengajarkan itu. Kalau bokap lebih yang kayak apapun pilihan lo tanggung jawab. Kalau lo gagal ya ini pilihan lo ya bukan gue pilih buat lo gitu. Wow. You've always been a sports fan ya? Ya. Selalu olahraga dari dulu. Bahkan big fighting fan MMA. Yeah. Dan itu bisa dibilang menjadi sebuah karir gitu. If I'm not mistaken lo dapat medali perak waktu itu. Yeah. What happened to that? Itu bukan sebuah career choice kah buat lo? Enggak, kalau dari kecil tuh bokap gue tuh juga aktif banget sama kayak gue sports person. Nah kalau buat bela diri dari kecil dia itu selalu ya wajar lah ya kayak dulu lu sempet gak kayak taekwondo atau waktu masih kecil gitu kan hampir semua anak-anak ya. Cuman dia tuh selalu memaksakan gue untuk konsisten sampai gue besar, sampai gue dewasa karena dia tuh mencoba mengajarkan at the end of the day the only one who can save yourself is your own self. Nobody else. It's not that you'll be good at fighting or you'll be showing off to people that you can fight. No. Cuman mentalnya itu sih yang coba di-shape dari bela diri. Malah buat gue semakin gue belajar bela diri semakin gak mau berantem dan show off to people. Karena menurut gue tuh it becomes like a personal spiritual martial art kind of like space sih kalau buat gue ya. Ya alhamdulillah sekarang hobi yang bisa menghasilkan juga sih. Diseling-seling waktu gue lagi libur, lagi gak syuting. Dan ya syuting itu kan juga berat ya. Dunia entertainment tuh juga tidak semudah itu. Man, I've faced with so many criticism. I've faced with people trying to bring me down. I mean that's okay. Cuman ya itu the negative side. Positive side-nya juga ada. Cuman gue dengan olahraga tuh gue jadi bisa yang kayak melepaskan ini semua gitu loh. And I'm happy. Gue menyalurkan negatif energinya itu terhadap bela diri olahraga gitu sih. Wow. Dimana it makes me feel good, you know. Yeah, of course. Yeah, I mean, I wish I can say that. I'm really not any athletic atau apa. That's actually one of my goals. I said to I always have silly goals at the first year gitu. Dan tahun ini adalah maraton. It's actually 10K buat gue. Right, So I want to start that gitu. Cuman you never know. I guess I'll ask myself next year. Ya siapa tahu kita sekarang udah lebih mulai berteman jadi. Iya, mungkin gue bisa ikut lari ya malah. Yeah. So you said kesulitan ketika acting. It's a tough industry dan seperti apa yang gue bilang di awal, all these actors atau actresses yang datang ke sini, they always say the same thing gitu. Mungkin dalam periode yang berbeda gitu. You started off during the pandemic atau setelah pandemi gitu. Perbedaannya gimana dan mungkin how did you start off with casting kah? Was it the same seperti zaman dulu atau gimana tuh? Gue tuh kayak pertama gue tuh ikut acting class dulu. Kedua terus gue coba cari network di Premiere gitu-gitu. Any Premiere of my friends that I know di invite gue datang aja. Terus gue yang kayak gue udah mulai cari tahu nih oh nih casting director, ini producer, nih director. Wow. Dan then I try to like watch their films, especially like okay I know this director filmnya tuh ini produsernya tuh bikin karya ini. Jadi menurut gue tuh suatu hal yang kita bisa tawarkan ke mereka. Gue tuh nonton film lo gini. Riset. Riset. And then secondly dari situ biasanya dapat jadi tawaran kayak lu tuh sekarang udah acting ya? Iya aku sekarang udah lulus kuliah pengen berkecimpung dan kerja di sini. Oh yaudah kita ada project kok coba aja dulu casting. Dan I'm not gonna lie I have so many rejections too at the start. Even until today juga masih ada gitu. But you remember your first? My first casting was
Dulu kan banyak banget ya series tuh, even sampai hari ini. Cuman sekarang karena bioskop sudah lebih hidup kembali lagi, jadi series tidak sebanyak dulu. Cuman dulu gue ingat banget Flora dulu yang screenplay. Itu salah satu casting pertama gue tuh. Oh, Flora, yang main iya. tuh Erika, Freddy Kacul dan Video kan? Video ya, video. Video. Dan gue sempet banget juga main kayak waktu itu di premiere tuh adalah sebuah premiere film. Terus gue diundang buat testimoninya. Terus pas gue baris di depan gue itu Jerome sama Chico Kurniawan. Gue belum kenal pada saat itu. Di belakang gue Mira Lesmana. Terus gue kayak berdiri. Gue ngomong apa ya. Terus pas gue akhirnya dipanggil buat testimoni. Itu orangnya juga bingung, orang promo. Ini mana sih? Ini siapa ya gitu. Oh yaudah mas, cepet-cepet aja ya mas ngomong gitu. Nih udah ada Mira Lesmana. Terus gue yang kayak oke, gitu. Cuman ya akhirnya those kind of things try to fuel me to bring a better, hopefully bisa kontribusi dengan baik sih di industri ini gitu. Wow. Tapi that's why I'm always impressed dengan filmmakers, actors, actresses, karena I forgot. I think this is I spoke with Bimo about this juga kemarin, bahwa it's the glam that you see gitu. Ketika di premiere, so it's nice tux and then you being in front of the screen. Tapi di balik itu it's how tough dan ketika proses syutingnya gitu. Who did you see? Siapa yang lo lihat mungkin menjadi kayak, iya deh gue mau banget karirnya seperti dia gitu. Di awal-awal gitu. Apakah tadi yang lo bilang Chico Kurniawan? Di awal-awal ya. Gitu? Di awal-awal kan mungkin kalau Chico juga I have so much respect for him. Cuman umurnya kan gak terlalu jauh dari gue. Gue sih fascinated banget sama Abimana. Wow. Karena range itu dia sangat luas. Terus dia tuh kalau ketemu tuh juga baik banget. Kayak very respectful. Padahal dia sudah mencapai posisi tertentu. He's also produced some films too. Menurut gue dia salah satu figur yang gue, and I listen to Magna talks on him as well, his family journey. Oh, it's crazy. Tough man. It's tough. Yeah. Dan di luar dari itu juga menurut gue he's a nice guy. He's a nice people that always people respect people whatever. He's glam, dia sudah memposisikan posisi dia sudah tertentu, dia is a really nice guy. I agree Abimana. Dan kayaknya ketika lo ada di industri ini, the best feeling adalah when you get that phone call terus bilang, hey you got it. Yeah. What was that phone call like? Oh man, perasaan project pertama gitu loh. Terus hey you got it series ini pemainnya ABCD. Pada saat itu pemainnya Shenina Cinnamon yang pas lagi Penyalin Cahaya lagi was the talk of the town. Caitlin Halderman, Jordi Pranata yang lagi juga naik banget namanya, hebat. Kevin Ardilova, sama Gerald. And I was like, what? Am I? Terus peran pertama gue itu di series Married with Senior, gue ditawarkan sebagai seseorang yang tinggalnya itu di gang, gak confident, sangat. Jadi menurut gue tuh kayak, wah ini seru banget nih kalau gue bisa nail it off. Karena ini bukan dalam keseharian gue. You know. But that's one hell of a challenge. That's why I was like, man, my first role, if I can at least close to pulling it off, it'd be a good start. Okay. And alhamdulillah pada saat itu Married with Senior di 2021 itu commercially was a success as a series. So after that I got casting calls more, I got more recognized. Cuman ya it's not all sunshine and rainbows, right? Mungkin abis itu film pertama gue Pandu Mempersiapkan Perpisahan. Maybe you know the story. Lutetia was here. It was amazing experience. Tapi ya gue dapet kena mentalnya cukup sih pada saat itu. Yeah man, it's not that easy man. What can I say? I think in a way it's tough. It was your first film, it was the first featured film. Yeah. And you got your first peran utama gitu. I mean that itself is a pain gitu. What you were trying to do mungkin adalah I want to pull this off so bad, ya kan? I know that feeling untuk I want to pull this off so bad, yang pada akhirnya anjing nggak diapresiasi lagi segitunya gitu. Was that the feeling that you got? Iya man, jadi waktu itu gue tuh menurut gue tuh kesempatannya sangat berharga ya, kayak di direct sama Mas Adri, gue nonton filmnya dia juga keren-keren banget. Sama Lutetia yang juga range actingnya menurut gue salah satu yang sangat diapresiasi di perfilman kita.
Jadi gue coba ambisius banget gitu. I try to change my voice, I try to change karena karakternya juga jauh banget dari gue. Orang yang sangat ya penulis, terus kayak very mysterious, terus memang lebih jauh introvert. Jadi man, if I can pull this off, it's gonna be good for me. Cuman pada saat itu mungkin gue belum siap sih. Kayak dengan diri gue dan jam terbang gue gitu loh. Alhasil waktu tayang memang orang mendapatkannya tidak sesuai yang gue harapkan gitu. And it kind of backfired to what I was trying to achieve. How did you feel personally? Before we get there, ada I personally kalau misalnya ada yang komentar sesuatu, I think about it for days. I'm like fucked up. Yeah, man. Even things that don't even matter gitu. Misalnya kayak as I'm talking to you, terus I got a little something here, I would think of it like, wah, I fuck up gitu. That's why I can never be in your position, I think, gitu. For millions to judge, gitu. Tapi how did you feel personally, gitu, when you go home dan lo sendiri, gitu? Gue pas abis premiere itu tuh kan mulai tim promo tuh mulai nge-share beberapa review kan, karena of course kalau di film kalau udah tayang kan kita bersandingan banget sama tim promo karena kita ya gimana nih kita bisa ngepublikasikan film ini dengan baik. Ya pasti mulai baca-baca tuh review di Letterboxd, Twitter, YouTube, apa ya platform-platform Cinecrip gitu-gitu. Kayak gue bener-bener 180 derajat jadi yang ngerasa mulai ada confident kayak gue bisa deh acting, kayak gue bisa deh bekerja dan bertahan di sini because of the Married with Senior success. Dan alhamdulillah gue di Married with Senior sempat jadi stealer di project itu. Jadi to one of the I felt like okay I can do this, I think let's go, to feeling like a total failure to the point that I felt that I killed the film, man. Fuck. Dude, yeah, I felt that I killed the film. Karena menurut gue dari segi sinematografi udah bagus banget, Mas Adi ngedirect udah bagus, Lutesha berperannya juga keren banget. Dan itu kan mengikuti jalan karakter gue ya. Dan gue memberikan penawaran seperti itu, gue tuh jadi yang kayak, wah men, lo tau gak sih yang kayak bangun pagi, terus lo bener-bener, gue ngapain ya hari ini? Terus lo tuh bener-bener ketemu orang tuh lo takut kayak, ya gue gak bisa bohong ya, gue manusia biasa men, yang kayak as what you said. Yes, I have some to a certain extent confidence in me, but when this happened, it really consumed me, man. Kayak gue tuh ngerasa, dari yang tadinya mungkin gue ada casting calls tuh, bulan itu sampai ke depannya gak ada sama sekali, man. Bener-bener kosong, man. Kayak gue tuh ngerasa kayak, wah gue nih, apa gue cuman akan selewat doang ya di industri ini. Gitu. Sempat kepikiran. Nyokap gue sih udah duduk di meja makan kayak, kan udah mama bilang kan. Magic tipikal ibu-ibu ya? Iya, karena dia lumayan lebih support gue terhadap kehidupan yang lebih stabil ya daripada alias ketika lo masih kantoran, ya, corporate life gitu. Ya gue, terus gue tuh juga ngerasa gak enak banget men sama UT, sama tim-tim film itu gitu. Sampai akhirnya gue tuh nge-reach out kayak makan yuk, ngobrol yuk gitu sampai sama produsernya gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhannya tuh produsernya Mbak Ajeng dari tim Visinema itu suportif kayak dia tuh intinya highlight itu dibilang kayak criticism itu will be, kita coba tuh bikin karya di film. Orang ngekritik itu akan selalu ada dalam perjalanan karir kita. Ya udah gimana kita coba berdamai aja, ambil yang baiknya, gimana kita bisa membaik ke depannya gitu loh. Yeah, totally agree. Itu sih gue. How did you do? Ya tapi kan maksudnya, it's untuk seseorang bilang, apalagi di posisi lo ya, yang bilang kayak, ya udah jadiin motivasi aja gitu. Kayak, I know. You know what I mean? Kayak, yeah, I get what you mean. Cuman kayak, tell me fucking how gitu. Yeah, or like give me another job. Kalau produser bilang gitu, oh give me another job gitu. Tapi how did you do it then? I mean for you to be able to talk about it now and then laugh about it, itu kan sesuatu yang kayak udah berdamai. Gitu. Which is a fucking big deal, which was only 2 years ago gitu. People would go crazy over it. How did you manage untuk akhirnya kayak, you know what? Let's move on, let's try again gitu. Well, pastinya time will tell. Harus ada proses waktu juga kan. Intinya di situ, well nyokap bokap gue suportif, cuman mereka lebih yang kayak tuh kan. Ya udah, tapi dari situ kamu belajar aja ya, kamu masih mau nggak kerja di sini gitu. Terus ya udah, over time gue mulai kayak ngelihat, gue dengerin podcast juga tuh sama actors, dan ada tuh namanya Actors on Actors, I think on YouTube. Of course. Salah satu itu Hollywood Reporter. Iya.
Tom Hanks, gue inget banget dia nge-highlight bilang this too shall pass. Karena waktu itu segmennya in the end, what can you say to a next generation of actors that's gonna come up to the young actors? What do you want to say to them? So dia bilang kayak this too shall pass. Yeah. Mau lo lagi bagus karirnya, this too shall pass. Mau lo lagi turun karirnya, it will pass too. So never be happy, never be too sad. Dan gue sendiri ngelihat abis itu ya Tom Hanks, semua aktor juga melewati porsi yang sama. Yeah. Mungkin tidak sedalam gue atau mungkin lebih dalam, but they have gone through that pain in their life to make them who they are today gitu. Got it. Ya gue ngobrol sama teman-teman gue seindustri, kebanyakan dari mereka juga sudah melewati fase itu. Iya, kayak pahit-pahitnya, terus tidak dianggap sama orang, terus dibilang jelek, dibilang kayak kaku, semuanya lah dibilang kayak nggak deserve nih dia untuk ada di frame ini tuh banyak banget. Dan menurut gue tuh banget anjing. man, menurut gue tuh aduh siapa yang bilang ya? Anjing kata-kata Siapa ya bilang ya kalau salah? apa gak berhak untuk ada di frame ini? Iya, kayak gue tuh kalau nggak salah ngeliat kayak Adam Driver, if I'm not mistaken, dia selalu bilang kalau lu udah memutuskan diri jadi aktor, atau siapapun yang bekerja di depan kamera, lo tuh udah harus siap. A lot of people will talk shit about you. I agree. Yeah. Because in the first line of film as a package, in my opinion, yang dilihat secara visual pertama kan pemainnya. Jadi menurut gue itu sih sesuatu yang kita harus siap. Dan over time, gue juga lihat Joko Anwar sempat bilang di sama podcast dia sama Ernest, dia tuh sempat bilang kayak ya gue juga dapat criticism gitu loh. Cuman menurut gue I don't want to let it consume me after 24 hours because otherwise my work will not be authentic. The criticism should fuel my growth after this. He said something along the line of that. Jadi yang kalau gue lihat setelah gue menjalani waktu itu, semua seniman dan apalagi gue yakin yang udah duduk di kursi ini pernah melewati fase gue sih. Jadi gue make untuk motivasi gue ke depannya lebih baik aja sih. And I hope you're glad bahwa itu terjadi di awal karir. Betul man, betul. Iya kan? Yeah. It was like a slap di awal. Imagine if you're in this position now, terus tiba-tiba there's a slap after your 6th movie now. Iya, gue nggak akan mencoba untuk lebih hungry dan mencoba untuk lebih do self correcting juga sih kalau gitu. When was the next phone call after that? Atau lo harus ngemis? Gue inget banget, ngemis sih enggak. Alhamdulillah. Cuman waktu itu gue sempat kosong. Cuman pas kosong itu menurut gue memakai saat itu tuh sempat cuman promo sih pada saat itu. Cuman gue memakai waktu itu untuk self correcting aja. Kayak ya gue I don't know how you try to deal with your own stuff, but for me I try to journal, nulis. Same. Nulis aja whatever in my mind, gue tulis aja di kertas selama 10 menit apapun itu, dan for some reason jadi rasa lebih bebannya tuh lebih lift off ya, enak gitu. Beda sama kalau kita ketik ya. Kalau gue nggak tahu kenapa there's this relationship with us and a pen and paper. I read something about this. It's not actually the writing it's not actually the thoughts that's going to the paper. The reason why setelah lo nulis lo lega adalah is because you put your pressure to your hand and the focus is in your hand and you get really tired of writing. All you want to do is chill. It's something like that. Tapi again, it works for me, it works for you. Tapi that's the idea. So you just write dick for 2,000 times, it's just gonna feel the same. Terus akhirnya gue dapat kesempatan untuk casting film Mancika. Wow. Film Mancika yang sangat kontroversial at that time juga. Kontroversialnya karena ini Dylan mau dilanjutin, tapi Dylannya diubah, recasting total, PH-nya juga sudah berubah. Dan terus ya I talk to my manager about it, I'm like, okay lah, let's do it. Dan gue di sini jadi supporting. Dimana alhamdulillah di 2021 tuh gue udah mulai setelah panduan tuh dapat main karakter gitu. Jadi humbling proses banget men, kayak dari gue bisa main karakter dari yang biasa readingnya tuh sampai tiap hari, sekarang gue sesekali doang. Syuting gak tiap hari. Syuting gak tiap hari gitu loh. Jadi man itu tuh humbling proses banget gue juga di roller coaster ride perjalanan gue so far ini sih. So let's talk about Anjika. Yeah. Sudah tayang by the time this is out. Tayang tanggal 11 Januari kemarin. 11 Januari kemarin. Jadi hopefully masih ada di layar-layar. Dan ini peran ini adalah lo menjadi supporting as you said. And it features a time when you were not born yet. Yeah. Ya kan?
Itu kan sebuah faktor yang mungkin bisa lo riset dulu apa segala macam. What was it like buat lo memerankan sesuatu yang ramenya gila waktu itu? And here it is now. Well, itu pada saat fase dimana yang gue bilang itu gue sangat lagi nggak confident sama sekali. Gue inget banget pas gue di kamera hari pertama itu gue tuh shaking bro. Pas kamera itu dan waktu itu krunya tuh menurut gue A-lister, Om Roy Lolang, DOP-nya, Pak Benny Setiawan director itu gue deg-degan banget. Apalagi yang lo bilang nih pressure-nya lebih tuh tahun 95. Dimana nanti kalau film ini tayang orang-orang yang lebih senior akan mengenang nih representatif gak nih waktu gue 95 gitu. Cuman waktu itu gue riset terdekat adalah bokap gue. Karena karakter gue itu ceritanya itu adalah yang salah satu saingannya Dilan untuk mendapatkan Anjika, tapi gaya gue tuh gaya yang kayak anak orang kaya, anak konglo, terus yang kayak show off mulu, yang red flag banget lah intinya tuh motivasi dia mendapatkan Anjika lewat flexingnya dia intinya gitu. Terus gue tanya apa sih zaman dulu tuh orang tuh kalau mau show off tuh gimana sih ke bokap gue? Salah satunya tuh dengan telepon genggam men. Telepon genggam yang besar itu tuh. Itu tuh bukan akses ke semua orang tuh tidak sangat mudah pada saat itu. Dan kalau lo punya, lo tuh seseorang. Dan akhirnya gue terngiang, oh iya ya, oke, menurut gue nih salah satu bisnis acting yang gue bisa pakai terus nih sepanjang film. Akhirnya ngobrol sama Pak Benny. Jadi kalau lo mungkin nonton, kalau atau belum, kalau dilihat tuh setiap klip tuh gue selalu bawa tuh HP-nya kemana-mana. Selalu bawa, terus kalau nunjuk Dilan juga pakai HP itu. Sengaja biar kelihatan gitu ya? Sengaja biar kelihatan, terus gue lihat kayak, oke, terus gue sempat lihat di Pinterest zaman dulu tuh orang kayak gimana. Oke, akhirnya gue coba kumisnya doang gue tebelin sampai sini. Gue shave my jenggot dan rambutnya gue panjangin slick back. Ya udah jadi yang kayak mencoba untuk mendekati ke tahun 95 sih pada saat itu. Cuman kedukung banget juga sama setnya. Pasti. Dari mobil, dari jam, dari semua pakaian kita. Jadi ada yang bilang kalau misalnya kita waktu udah disupport oleh set dan equipment, kita sendiri tuh sebagai aktor tuh nyala, ke bawah wave juga gitu sih. Iya. Wow. Pressure gak bahwa Dilan serame itu? Pressure banget bro, pressure banget apalagi cast-cast yang sekarang sudah besar ikut pada project Dilan tersebut tidak melanjutkan di Dilan yang ini, pressure banget sih apalagi Dilan itu kan berubah sekarang jadi Arbani Aziz dan alhamdulillah so far udah hari ke pas per ini kita take tuh per hari ke almost ke 7 tayang. Orang-orang tuh bilang cocok banget untuk Dilan yang sudah kuliah sekarang. Karena kan di cerita ini Dilan udah kuliah. Dan gue respect banget sama Arbani yang sudah berani banget dalam karir dia mengambil peran ini di mana banyak aktor yang tidak mau mengambil peran ini. Cause he either really make it or he really kill it, right? I agree. I've never said this, cuman gue baru sadar ketika lo ngomong kayak gitu menggantikan sebuah peran yang iconic itu beratnya gila kali ya. Banget man. I remember the worst. Ardito is a great friend of mine, great friend of ours. Dia menggantikan pada saat itu siaran radio nih, we're talking about siaran. Dia menggantikan Gofar dan Surya pagi-pagi. Adit belum bisa karena Adit bininya lahiran. Jadi tadinya Gofar Hilman dan juga Surya insomnia pagi-pagi, tiba-tiba yang besar banget. Yang besar banget, lucu banget. Ardito yang bukan pelawak datang ke sana, yang kalau ngomong adalah, hey guys, mau nyanyi di jam 6 pagi sampai jam 10, he was so fucked up sampai, I mean the call was daily. The call was daily saying, hey I fucking quit. Dan itu aja sebuah porsi yang kecil yang I don't know if many people listen to the radio now, tapi gimana film gitu yang sebesar Dilan bisa efeknya kayak gimana. Tapi radio kan juga pada zamannya besar banget. Betul. But I mean it's pressure is everywhere I guess ya kan, especially in the industry. Tapi was there phone calls from you seeking help yang gimana ya cara gue bisa lebih oke lagi gitu? Who did you call to at that fase itu? Pada saat itu ya, one thing that I can highlight adalah di momen kita terendah itu kan kita tahu friends who genuinely support you. Oh ya, right? Kayak bukan just celebrate your wins, tapi juga try to be there for you. Salah satunya tuh adalah Jordi Pranata. Satu, dia sangat objektif sama gue. Dia sangat membantu, dia masih percaya sama gue sampai hari ini. Kalau buat seniornya tuh Kahana Rashid, salah satunya baik banget. Dia juga sangat menyemangati gue sharing
Kalau behind the scene itu Ica itu tuh assistant directornya Timo Cahyanto yang bikin Big Four. Wow. Dia juga ada pada saat low face gue dan dia menyemangati gue untuk kayak udahlah Dav, film itu kan intinya kayak restoran. Kita pengen menyajikan makanan terhadap customer kita. Mau nanti Ada yang customer suka. ada yang suka atau enggak itu kan kembali lagi ke taste orang pada makanan itu. Tapi kita sudah mencoba yang terbaik pada saat itu dan porsi kita untuk memberikan sajian yang terbaik. Ya udah, yang penting lu pada saat itu udah mencoba mensajikan yang terbaik kan, lu nggak main-main kan, enggak, gue coba fokus. Ya udah, make it better the next one. Akhirnya setiap kali gue, salah satu ada teman gue juga Raffi, dia teman gue dari Huma Acting Class. Sampai sekarang beberapa 4 orang itu tuh kalau setiap kali gue ada project atau apa tuh temen sharing gue banget sih. Wow. Dan gue sangat appreciate banget mereka dalam perjalanan gue so far. Dan pasti ada beberapa orang lain yang mungkin gue gak bisa sebutin satu-satu. Cuman di situ sih kayak titik terendah itu adalah lo tahu teman-teman yang benar ada. Yang stay mana. Yang support, itu pentingnya support. Bukan cuman pas misalnya lo award winning atau film lo box office baru kayak keren lo gitu-gitu. Itu menurut gue kayak ya gue appreciate tapi beda sih daripada gimana yang would wanna sit there down with you and wanna hear and listen to your own perspective pada saat lo rendah. I agree. Dan I think the turning point adalah pemukiman setan gitu. Yeah. Main character, man. Yeah, man. Yeah. It's like second chance gitu gak sih? Iya, dude. That's why kayak gue tuh dapet waktu itu casting sinopsisnya dari Magma Entertainment. Terus gue nonton dari mereka Sobat Ambiar. Terus gue sempat denger lah mereka tuh pengen dapetin project Gatot Kaca. Sudah mengerjakan 2 tahun, akhirnya diganti sama Hanung last minute. Akhirnya I think they were broken hearted and they baked the Heartbreak Club, Sobat Ambiar. Dan film itu sempat mendapatkan best script di Piala Citra kan. Kodrat dapat box office. Gue liat kayak wah kerasa nih kalau film yang benar-benar dipakai buat hati. Dibikinnya dari hati, passionnya tuh full, yang kayak Gadis Kretek dan lain-lain mungkin sekarang ya. Terus waktu gue dapet castingnya tuh gue inget banget man, I wanna get this, I wanna try to get this. Skripnya gak dikasih, lo harus datang, lo baca skripnya on the set, confidential. Gue kayak wow, oke. So tuh gue datang baru gue tahu lagi ini bahasa Jawa. Full bahasa Jawa. Terus ya gue gak bisa cerita panjang banget karena it will be too long. Cuman long story short, gue appreciate banget Bang Nusa casting Dareta sama Kelvin. Spend 3 hours is my longest casting in my career so far. 3 to 4 hours. The first 2 hours kita bedah naskahnya dari full Indonesia ke bahasa Jawa. Ngobrolin pelan-pelan bahasa Jawa. Itu cuma ada satu scene. Gue cuma diberi kesempatan 1 golden scene. Take-nya itu cuma 15 menit. Akhirnya mereka happy. Dipanggil next weeknya ke Pak Charles. Ke kantornya Magma. Dan ini pengalaman experience casting gue terbaru. Karena Pak Charles juga gak ngasih skrip. Jadi lo duduk di meeting room seperti ini, ada screennya, dia jelasin karakternya. Habis itu dia pengen gue baca skripnya tanpa gerakan, tanpa ada business acting. Dia pengen lihat gue main di mata doang. Gila. Mata lo main. Terus first, second, third, sampai fourth take dia yang kayak, mata kamu gak main. Aku masih ngerasa kosong dengan cara yang baik ya. Kamu mau mungkin keluar dulu gak cari udara segar gitu. Gue yang kayak wah deg-degan banget main sama gue kayak chemistry test sama Bisma yang udah lock pada saat itu. Bisma bisa bahasa Jawa dong? Bisma bisa, gue kan gak bisa. Abis itu wah gila sih, sempat keluar diajak ngobrol sama casting directornya, disemangatin. Balik lagi gue memberikan penawaran yang kedua. Akhirnya mereka ya halnya menjadi itu jodoh. Pas lucu banget, pas gue keluar kandidat selanjutnya datang, jadi kita sempat kayak mampus lo gitu. Enggak, kan pada saat itu belum tahu. Iya, cuman maksud gue kayak you don't know what's gonna happen in there. Iya, it was just like oh okay. Siapa? Lo ingat? Ingat, cuman kan gak enak lah kalau gue spill namanya di sini. Terus long story short gue ingat Would I know the guy? Possibly we can talk about it maybe later. Cuman no, nothing bad about it. No, nothing against. Iya pasti lah. Mungkin casting itu, is casting. Casting. It's called casting anyway. Naskah kan yang memilih pemain katanya kan. Gue inget banget pas meeting pertama tuh, pas udah lock semuanya, ada Mas Rifnu Wikana senior. Pak Charles tuh bilang, Pak Charles sama scriptwriter-nya tuh nge-pitch story-nya. Ini ceritanya tentang ini, pendekatan kita ke arah sini. Terus kita pasti syutingnya sehat dan lain-lain, itu dia bilang, Mas Rifnu, saya pengen bekerja sama banget sama Mas Rifnu dari dulu. Alhamdulillah bisa kerja sama sekarang. Maudi kita udah pernah di Kodrat. Semoga kita bisa memberikan penawaran yang lebih baik di sini. Bisma juga Sobat Ambiar. Dava, ya saya lihat memang ya kamu
ya memang mungkin jam terbang dan lain-lain. Tapi kalau kamu kita coba ya bahasa Jawa di sini. Kalau nggak kekejar dalam seminggu, kan readingnya 2 minggu. Kalau seminggu ini nggak kejar, kita coba cari alternatif screen. I was like, no pak, please let me try. Give me the chance to try, but you promise me as well to jagain juga ya di set. Iya nanti kita dialek coach. Oke pak, kasih saya waktu kesempatan untuk coba kejar bahasa Jawa ini. Di depan orang-orang Di depan orang-orang in a respectful way ya, yeah, bukan kayak dia sengaja untuk ini. Mungkin juga menurut gue dia ngetes juga sih kayak lu serius ini anak mentalnya kuat gak deh iya gitu. Terus gue kayak nggak pak, coba saya kasih kesempatan saya gitu loh. Cuman bersyukur banget bisa kerja sama Pak Charles karena dikasih dialect coach di sini. Gue inget banget gue dengerin podcast ODGJ full bahasa Malang Jawa, dan gue baru tahu Jawa itu tuh memang ada lapisan juga berbeda ya. Kalau kayak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu tuh area-area Malang tuh beda lagi. Wow. Jadi gue masih ada banget voice note-nya, mungkin abis ini gue kasih lihat lo. Itu tuh kita bener-bener kayak line per line tuh di voice note-in biar gue inget sebelum tidur tuh gue dengerin terus terus gue voice note lagi. Tapi lo tau artinya? Karena di skripnya itu ada dua. Ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia, abis itu bawahnya bahasa Malangnya, bawahnya tuh bahasa Indonesia dalam tanda kurung. Terus gue bilang ke Pak Charles, Pak izinkan saya untuk mencoba untuk ngejar ini karena saya tahu ada beberapa film sebelum ini yang udah bagus secara packaging tapi kurang sedikit lebih baik karena mereka banyak criticism dalam bahasa. Ini kan orang Malang, aku Ashira Zamita yang berperan sebagai Zia dan Bisma yang berperan sebagai Gani, itu kan orang Malang. Orang Malang kalau ngobrol sama orang Malang bareng itu pasti bahasa Jawa, nggak mungkin bahasa Indonesia. Apalagi kita perantau, jadi coba ya kita kejar. Ya udah dia bilang kayak ya udah kalau kamu mau kejar kita kejar bareng. Oke pak, ayo. Dan ya alhamdulillah sih kemarin dubbing kita ada perbaiki sedikit di JAV kemarin pas tayang sih. So far so good sih man, hopefully ya. Cuman itu tuh waktu di JAV tayang itu kan sinias semua yang nonton, criticism semua. Di Jogja lagi. Iya itu gue yang kayak aduh bahasa. Iya Jogja Jawa juga. Jawa kan. juga. Karena kalau ya gue kan udah dapat porsi di mana yang kayak gue melakukan kesalahan akhirnya orang annoyed nonton film gue. Gue tuh takut banget di sini juga kalau dari bahasa tuh juga annoyed banget. Nah ini maksud gue lo dari sebuah fase yang disebabkan let's say oleh suara lo. Di sini malah suara lo diuji. Lo malah dikasih kesempatan gitu. Iya yeah, man. Yeah. It's so fucking weird and you're such a lucky guy gitu. I'm so lucky. Makanya kalau doa jadi orang beruntung sih bro. Benar. Karena you can be the most hardworking, smartest, but if you're not lucky, it's tough to go anywhere. Wow, I fucking agree with you. Yeah. Dan akhirnya terjadilah film itu menggunakan bahasa Jawa, main cast, terus ceritanya adalah tentang perampok ya, mau datang ke rumah, terus ternyata rumahnya adalah rumah titisan setan. Iya betul gitu. And let's talk about industri horror in a bit gitu. It's for years gitu. Gue selalu melihat bahwa tren horror meningkat gitu. Dan gue melihatnya seperti let's say dangdut. People talk shit about it. People say, kenapa sih begini mulu apa segala macam gitu. Dan but at the end of the day, that's where the mass market is. Yeah. And whether you're into it or not, you're watching that motherfucker gitu. Yeah. And you're gonna enjoy that shit gitu. Yeah, And that's what I see it. Dan trennya sangat tinggi. But when you see horror gitu filmnya, dan tawaran itu datang ke lo gitu, was it an easy yes atau was there things in your mind juga yang membuat lo mempertanyakan? Mungkin banyak pemain juga yang bisa satu suara sama gue di sini. Dalam artian karena tren horor lagi besar, nggak bisa dipungkiri tawaran memang majority itu horor. Oke. Karena kan ya produser pasti kayak melihat opportunity itu. Nggak bisa gambling juga. Mungkin mereka pengen less gambling on their film, jadi akhirnya bikin horor. Cuman dalam sisi menariknya adalah ada genre-genre horor yang baru sekarang ditawarkan ke perfilman Indonesia. Oke. Kayak ada horror action, horror yang lebih gore, horror komedi mungkin gitu. Jadi lebih beragam lah. Dan kita nggak bisa pungkiri sih mungkin sebagai pemain dan pekerja di film ini kayak kesel. Horror lagi. Nggak juga. Horror itu yang membuat film Indonesia itu bisa jadi tuan rumah film Indonesia. Betul. Tuan rumah film bioskop. Ya. Tuan rumah bioskop. Kalau nggak kan dinominasi sama Hollywood semua. Betul. Kita bukannya menyampingkan romance seperti Jatuh Cinta seperti filmnya menurut gue keren banget, tapi sadly speaking demand this country apalagi untuk the mass market size masih horror. Yeah. Jadi challenge-nya pasti kita sebagai filmmaker dan orang-orang yang terlibat adalah gimana kita bisa memberikan penawaran yang baru sih.
Dan gue bisa pastikan hopefully di Pemukiman Setan itu salah satu penawaran baru di horror Indonesia dengan action, Ya. ada gore-nya banget juga. Dan juga ada sentilan-sentilan komedi yang menurut gue pas terefleksi di Jeff sih insya Allah kena ya, dapet ya gitu. Reaksi orang-orang di Jeff gimana? Well, not as such reaction is perfect, cuman so far sih so good. Oke. Kita refleksi dari mungkin salah satu kritikus yang terbaik, terkeras di Cinegrip, itu mereka cukup enjoy. Pasti dengan ada poin minusnya dengan sisi mereka, cuman ini yang gue pengen highlight sih men. Gue inget banget pemutaran Pemukiman Setan itu jam 11:30 malam. Dimana pada saat itu ada after partinya V-Cinema. Yang di Tongo DJ. Betul, jadi Yeah. beberapa orang-orang di JAV itu orang-orang sineas tidak bisa datang karena memprioritaskan itu. Ya nggak apa-apa juga karena memang show time-nya jam 11:30 dan juga akan tayang di bioskop kan. Gue tadi udah bilang Pak Charles ini menurut gue salah satu orang yang sangat menaruh hatinya di karyanya. Kelar nonton, gue mampir dong ke after partinya V-Cinema. Para filmmaker pada makan. Gue, Mas Rifnu dan lain-lain kita datanglah ke acara itu karena ya buat kita juga ya ketemu, networking, ngobrol-ngobrol lah sama orang. Balik ke hotel jam 3:30 pagi. Kamar gue sama kamar Pak Charles itu sebelahan. Kamar gue sama Pak Charles sebelahan. Gue sama Mas Rifnu balik, itu kita dengar mereka masih ngobrol. Pak Charles, kodirnya Pak Imron sama Dr. Daniel, kreatif produsernya. Mereka bertiga lagi taking notes what can they do better on when the film is actually released. Dan gue lihat tuh, oke. Ini bukan final product pas. Ya, Jeff nggak kejar ya. Cuman mereka yang kayak, oke, scene ini kan 13 bom atau di Jeff juga belum CGI sepenuhnya, belum sepenuhnya. Oke, scene ini cuttingannya kayak lebih baik seperti ini scoringnya gitu. Wah, gue yang kayak, gue fascinated banget men. Gila ya, dia benar-benar pengen memberikan yang terbaik. Produknya tuh dia pengen menjualkan produk ini sebisa mungkin tuh versi terbaiknya dia gitu loh. Itu sampai jam 3:30 pagi men. Dimana mungkin ya kita udah capek mau tidur, ya udahlah besoknya kita ngobrol. Enggak, di iPad itu dia udah list down. Dan dia sampai gua sama Mas Rifno tuh nimbrung kan, ngobrol datang akhirnya ngobrol. Dia sampai nanyain kita, menurut lo apa yang kita bisa kembangkan untuk nanti sebelum premier dan tayang gitu. Jadi gue yang kayak kita sebagai pemain jadi merasa terhargai. Iyalah. Apresiasi banget sih. Karena di-involve di bagian-bagian kayak gitu ya. Dan melihat kerja keras mereka untuk mengawal project ini gitu loh. Wow. Well, you've sold me enough to watch this movie now. Gue juga gue di titik dimana yang kayak we tried our best, we put our hearts here. Yeah. Ya suka apa enggak ya seperti tadi sih, kita di restoran udah coba menyajikan makanan yang semoga yang terbaik di versi kita gitu sih. Wow. So come to the premiere man. I mean, I'd love to. You know the story why. Coba. It's your now 5th film, 6th. I think 6th film. 6th film. 6th film, yeah. 5th or 6th year round. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setengah ya. Alhamdulillah banget sih. Cuman ya kayak jadinya juga gue cukup di spotlight karena gue mungkin kan memang gue mengawali kerja di sini tuh habis kuliah ya. Mungkin teman-teman yang satu generasi, satu angkatan gue sekarang, siapa ya kayak Jeffrey Nicole, Kevin tuh dari lebih muda. Yeah. Jadi mereka juga udah lewati semua pahit-pahitnya dan sekarang merasakan baiknya, terus merasakan buruknya lagi, ya udah melewati roller coaster itulah. Gue dengan sekarang alhamdulillah banget bersyukur gue on the rise, tapi spotlightnya semakin besar. Tapi gue lihat jadi sebuah tantangan buat gue untuk memberikan terbaik. Coba tawaran yang baru. Kayak di Pemukiman gue pertama kali botak men. Dalam seumur hidup gue. I dedicate my botak itu buat karakter itu. Bahasa Jawa gue coba kejar. Wah gue gak tahu ya nanti kalian akan enjoy apa enggak. Cuman gue coba kejar. Gue tatoan di sini full. Pakai henna yang gak akan hilang sebulan. Jadi gue abis syuting itu tuh gue datang tuh. Gue harus pakai lengan panjang. Kalau enggak, men keluarga gue kan Islam banget ya. Dari sisi nyokap apalagi. Nggak lucu kan. Gue tiba-tiba, what I'm saying, ya itu sih. Wow. So, maksud gue, does it make it easier untuk berada di industri sekarang gitu? I mean, I don't know what you talk with your mother, cuman gue yakin era nyokap lo, era gak ada social media, era yang people aren't that woke, I guess gitu. Dan kesehatan ketika shooting didn't really matter gitu. Does it make it any easier bahwa lo baru mulai sekarang? Opportunity-nya, platformnya semakin banyak ya.
Oke, make sense. Kita distribusinya bukan hanya bioskop tapi juga ada OTT kan sekarang. Even YouTube juga sekarang berperan di sini. Jadi menurut gua it's the best time for actors to try it out in this industry. Mungkin fase ini adalah fase emas yang dibanding nyokap gue pada saat itu. Pada saat nyokap gue, makanya kenapa artis kalau udah naik daun tuh satu Indonesia tuh tahu, karena memang Nggak ada, ya. sedikit itu yang bisa melewati untuk menjadi artis, artis, aktor apapun itulah. Kalau sekarang tuh udah susah kalau sekarang opportunity-nya semakin banyak sih menurut gue. Dan gue juga udah lihat beberapa produksi yang bagus sudah tidak based off only on followers. I think you can also see it, right? Yeah. Dan sudah mengedepankan kayak quality and actingnya kita juga demand lo gitu loh. I agree. Dan pemain-pemain zaman sekarang sih menurut gue lebih down to earth menurut gue, karena criticism semakin harsh in a good way, jadi kita semakin berjuang. Dan ya kita tahu we're easily replaceable if we don't try to bring out a good attitude and then try to bring the best out of us. Wow. Dan kalau dilihat mungkin the fact that tadi yang lo bilang semua aspek itu gitu, it shows bahwa talent kita di luar aktor dan actresses juga banyak sekali, dan it really showed for the past 2 years ever since bioskop buka gitu. The movies that have been coming out are fucking crazy gitu. Gila sekali, dan lo bilang gitu kita ada di fase emas. Are we there yet gitu? Apakah belakangan ini dengan banyaknya film tayang dari Indonesia gitu, and we've spoken with so many of them, are we there yet gitu? Apakah kita bisa bilang bahwa this is the best point di industri perfilman Indonesia saat ini gitu? I wouldn't say it's the best point, but I think it's on a good direction. Contoh kayak menurut gue salah satu film yang gue sangat apresiasi dan bagus itu adalah Big Four. Oh ya. Itu set the bar of Indonesian perfilman Indonesia tuh semakin meningkat lah. Sayangnya tapi di OTT menurut gua, not like saying that I shouldn't be there, no, but imagine if we can watch it in the cinema collectively. Kan? Kayak imagine kalau tidak langsung dijual ke OTT, menurut gua tuh akan menjadi experience yang lebih gila lagi sih. Jadi ya kalau menurut gua it's on a good direction. Dengan adanya OTT lebih ada, terus bioskop juga viewers juga udah demand lebih. Itu tuh secara produserial tuh juga ingin meningkatkan kualitas film. Secara pemain juga ingin meningkatkan performa kita, dan secara jam kerja sih menurut gue itu yang penting. Karena kalau enggak, wah gila men, bukan hanya pemain tapi kru juga kasihan banget sih. I agree. Kayak kayak kasihan banget. Kayak mungkin kita sebagai pemain masih bersyukur beberapa saat kita ada istirahat ya. Misalnya kita main bareng, lo ini scene lo nih. Lo, ya. Berarti gue bisa istirahat dulu ke hotel, maksudnya atau nggak gue libur. Tapi kalau kru kan frame per frame, they have to stand by, man. Kalau jam kerjanya nggak sehat, can you imagine kayak? I agree. Jangka kesehatan mereka on the long term itu bahaya banget. And I hope the next time we talk about this in a few years bahwa itu bukan sebuah masalah lagi sih. Amin. And because that matters, and same thing yang selalu dibahas, permasalahan kita sekarang apa ya, I think pendidikan dan juga ya kesehatan para kru ini gitu. Karena ya mereka harus regenerasi gitu. Otherwise nobody wants to be a crew if they see their father, you know, never coming home and everything. And that's really important. I totally agree. Ada peran yang lo mau mainin nggak setelah ini? Yang that's my goal. Mungkin gue lihat juga dari salah satu yang lo baru juga undang tuh, Garindra Bimo. Gue pengen banget sih bisa kayak berperan seperti dia yang kayak full on tembak-tembakan action. Karena ya tadi kan kita sempat ngobrol sedikit, gue tuh growing up memang olahraga banget. Jadi gue pengen berharap banget pakai nih bela diri gue di sebuah karya film lebih gitu loh. Dan memang filmnya tuh action. Dan ngomongin tadi juga menurut gue film Indonesia sudah on a better direction karena ada beberapa film yang membuktikan bahwa kualitas kita udah nyampe sana. Salah satunya 13 Bom itu kemarin bom, ya. Big Four, The Night Come For Us itu udah nyampe sana. Dan untuk apa lagi kita takut, dan untuk distribusi keluar waktu Big Four tayang itu sempat worldwide itu sempat ada di top 10 lah pada suatu fase. Man, we're getting there. Dan kedua, mungkin ya kalau gue sudah berpengalaman lebih dan lebih bagus gitu, gue pengen banget sih coba kayak range acting di kayak Doni Damari di Lovely Man.
jadi ini Oh jadi, iya iya. jadi apa It was taman lawang yeah. lah, di taman lawang yang gitu tuh menurut gue kalau bisa sampai ke sana range acting gue sih, man, menurut gue tuh gue bisa achieve sebagai aktor sih menurut gue. Karena itu bener-bener Bukan dia. bukan Doni Damara terus. Kalau gua ngeliat Lukman Sardi di short movie-nya di Lestari yang Recto Verso, Wah itu juga keren banget. itu gila Itu menurut keren gua. banget. Malaikat. Iya, Malaikat juga juga tahu itu kan. gila. Iya itu lu gue. Iya. Nah, Dan itu di situ kalau lalu gua bisa- diuji kan. Iya, yang bener-bener bukan, ya semoga kita normal ya. Maksudnya bukannya gue gak bilang normal, cuman kayak misalnya Lukman Sardi kan berperan sebagai orang Ya. yang ada Gangguan, keterbatasannya gitu loh. Dan dia bisa pull it off. Itu menurut gue keren banget sih. I Gue agree. pengen banget bisa suatu hari berperan seperti itu dan hopefully pull off. Kayak Emir Mahira pernah tuh Rumah Tanpa Jendela dulu tuh dia Ya. dapat Piala Citra waktu dia masih kecil. Tuh Ya. menurut gue keren banget sih. Yeah, well, you're just starting off and I can't wait to see how you grow, man. I So, hope so, bro. thank you I for hope being so. here. Thank Ada you lagi for yang mau inviting. dibahas? Udah, thank you man. Dapat, thanks for being here kalau gitu. Thank you Yas for inviting me. Of course, To be here. of course. Kalau gitu gue Yas Lawrence, Gue udah Fordana. and I'll see you guys next week. Bye-bye.